Bab 68. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Semuanya gara-gara Mama. Bisa gak sih Mama gak buat masalah dulu? Sesampainya di rumah, Jenna terus menegur sang Mama yang menurutnya sudah melewati batas. Kenapa kamu jadi belain anak haram itu? Jenna, Mama hanya mengatakan apa adanya. Sahut Vanya dengan kesal. Ma, gak ada yang namanya anak haram, semua anak itu terlahir suci. Kak Zain belum sembuh, setidaknya tunggu dia sembuh dulu. Jenna menghentikan langkahnya, membuat Vanya pun turut menghentikan langkahnya. Kamu membenarkan apa yang telah papa kamu perbuat? Iya. Kamu mana tahu rasanya jadi mama, Jenna? Sentak Vanya dengan tatapan tajam. Ma, ada apa ini ribut-ribut? Vanya dan Jenna tersentak kaget, begitupun dengan Lionel yang baru saja menyusul mereka masuk. Ketiganya beralih menatap seorang pria baya yang menatap mereka dengan tatapan dingin. Ayah. Lirih Lionel seraya menatap pria baya itu dengan tatapan terkejut. Roderick Chandra Salvatore, dia adalah ayah kandung dari Lionel Salvatore. Pria baya itu mendatangi rumah putranya tanpa mengabarinya lebih dulu. Kehadirannya tentu membuat Lionel dan Vanya terkejut. Ayah, kapan ayah kesini? Tanya Lionel mencoba mencairkan suasana seraya menghampiri ayahnya itu. Ayah dengar kalian memperebutkan pria bernama Zain, siapa dia? Tanya Tuan Roderick dengan tatapan penuh selidik. Dia bukan siapa-siapa, dia. Ayah harus tahu satu hal. Selama ini aku sudah lelah menyimpan ini semua seorang diri karena masih memikirkan kesehatan ayah. Tapi sekarang, aku sudah muak dengan semuanya. Perkataan Vanya membuat Lionel membulatkan matanya, dia menatap tajam Vanya seolah mengisyaratkan agar wanita itu tak melanjutkan ucapannya. Vanya tak gentar, ia menatap ayah mertuanya yang sedang menanti kejujurannya. Saat Lionel hendak berbicara, Roderick mengangkat satu tangannya. Memberikan peringatan agar putranya itu diam dan membiarkan Vanya berbicara. Putra ayah ini pernah selingkuh. Seru Vanya seraya menatap tajam Lionel. Aku tidak selingkuh. Elak Lionel dengan wajahnya yang memerah. Kamu tidur dengan dia sampai menghasilkan anak. Apa namanya kalau bukan selingkuh? Masih aja ngelak, bentak Vanya. Lionel menjambak rambutnya frustasi, dia mendekati istrinya yang menatapnya seolah menantang dirinya. Aku tidak selingkuh. Aku dijebak. Aku tidak tahu kalau aku meniduri wanita lain, karena aku dijebak oleh mantan tunanganmu. Aku diberi obat dan aku melihat wanita itu adalah kamu. Aku tidak menyukai apalagi mencintai wanita itu, bagaimana bisa aku selingkuh? Seru Lionel dengan nafas memburu. Jenna terlihat bingung, ia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Perdebatan orang tuanya membuatnya sangat syok saat ini. Kedua orang tuanya masih saling teriak dan membela diri masing-masing. Jenna yang mendengarnya saja sudah merasa kepalanya sakit. Sampai sekarang kamu tidak bisa buktikan kalau kamu dijebak. Dia ingin kita berpisah. Itu tujuan dia. Kita ribut setiap hari, ini yang dia mau. Rumah tangga kita berantakan. Untungnya mantanmu itu sudah M4T. Kalau masih hidup, aku akan bawa dia ke hadapanmu untuk mengaku. Diam. Titah Tuan Roderick yang mana membuat Lionel dan Vanya menghentikan perdebatan mereka. Kapan kamu meniduri wanita lain, Leo? Tanya Tuan Roderick seraya menatap lekat putranya.
Lionel menundukkan kepalanya dalam, 22 tahun lalu, ayah. Maaf, aku benar-benar tak bisa mengontrol diriku. Aku dijebak oleh mantan tunangan Vanya. Dia menginginkan rumah tangga kami hancur. Tapi ayah, aku sama sekali tak mengenal wanita itu. Aku tidak selingkuh. Lionel beranggapan jika dirinya tidak pernah selingkuh walaupun pernah meniduri wanita lain. Ia merasa dirinya dijebak. Itu bukan kemauannya, melainkan ada seseorang yang ingin rumah tangganya hancur. Lionel sudah mencari tahu siapa yang menjebaknya. Ternyata benar, mantan tunangan istrinya lah yang melakukannya. Siapa wanita yang kamu tiduri? Apa dia hamil setelah kejadian itu? Tanya Tuan Roderick. Lionel mengangguk kepalanya kecil, dia hamil, tapi aku sudah memintanya untuk menggugurkan kandungannya. Lirik pria itu yang mana membuat Vanya membulatkan matanya. Ia tak tahu jika suaminya pernah meminta wanita itu untuk menggugurkan kandungannya. Apa kamu sudah pastikan dia menggugurkan kandungannya? Tanya Tuan Roderick kembali. Lionel menggeleng, dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Sampai sekarang, aku tidak menemukan keberadaannya lagi. Tapi, tiba-tiba saja ada seorang wanita datang dan mengatakan jika suaminya adalah putra kandungku. Golongan darah kita sama, aku juga sudah mengajukan tes DNA. Hasilnya akan keluar beberapa hari lagi. Terang Lionel dengan tatapan pasrah. Tuan Roderick terdiam, pandangannya menatap ke arah tempat berbeda. Alisnya menukik tajam, kerutan di keningnya semakin dalam. Seolah, pria itu tengah berpikir keras saat ini. Aku sudah capek, lebih baik kita cerai saja. Ma, apa? Vanya berlalu pergi, meninggalkan Lionel yang syok atas permintaan sang istri. Memang dari dulu Vanya ingin bercerai darinya, tapi itu hanya sebatas ucapan saja. Tapi entah mengapa, Lionel selalu takut dengan ancaman wanita itu. Bagaimana tidak? Dia sangat mencintai istrinya. Dia juga mengakui kesalahannya yang telah membuat istrinya kecewa. Namun, ia tak mau mengakui jika dirinya selingkuh. Karena ia tak merasa melakukan itu. Aku gak mau papa dan mama cerai. Ma, Jenna berlari mengejar sang mama. Lionel akan turut mengejar istrinya, tetapi Tuan Roderick justru menahan lengannya dan menatap tajam padanya. Pa, jika benar pria itu adalah anak kamu, ayah ingin bertemu dengannya. Secara tidak langsung, dia adalah penerus satu-satunya keluarga Salvatore. Apa? Saya sungguh khawatir dengan kondisi Zain, apalagi setelah pria itu tak sadarkan diri. Dokter bergegas memeriksa keadaan Zain saat ini. Ia bahkan sempat menegur Sea karena berpikir Sea lah yang membuat pasiennya seperti sekarang. Tolong, jangan buat pasien berpikiran berat. Jika tidak, kondisi pasien akan memburuk dan proses pemulihannya akan semakin lambat, tegur dokter itu. Baik dok, sekali lagi maaf. Sahut Sea dengan perasaan tak enak. Setelah dokter pamit kembali ke ruangannya, Sea bergegas mendekati berangkar. Ia memandang suaminya yang sudah tersadar dan menatap langit-langit ruang rawatnya dengan tatapan kosong. Perlahan, Sea meraih tangan Zain dan menggenggamnya dengan lembut. Tidak perlu dipikiran perkataan wanita tadi, dia hanya suka mencari masalah. Ujar Sea berharap suaminya tak melamun lagi. Zain tetap diam, ia bahkan tak berminat untuk menyahuti perkataan istrinya. Pria itu terlihat sangat terpukul atas apa yang dikatakan oleh Vanya padanya. Sea tak bisa berbuat apa-apa lagi,
ia sempat melirik Ricky yang sama bingungnya seperti dia. Ceklek. Sea dan Ricky sama-sama menoleh, keduanya menatap ke arah Daisy yang baru saja datang dengan segala kerempongannya. Wanita parubaya itu menarik koper yang sempat Sea tinggalkan karena terburu-buru kembali ke rumah sakit. Kopernya ketinggalan. Sama ini nih, kamu tinggalin kan di kamar mandi. Kening Sea mengerut dalam saat Daisy tengah mencari sesuatu dalam tasnya. Tak lama, Daisy mengeluarkan tangannya dan menyodorkan sebuah benda persegi panjang pada putrinya itu. Nah ini. Sea meraih benda itu, perlahan ia melihat dengan jelas 2 garis merah di sana. Jantung Sea berdegup kencang, air matanya menggenang di pelupuk matanya. Rasa bahagia di hati Sea membuncah, keinginan suaminya menjadi nyata. Tadi ia belum sempat melihat hasilnya, melihat 2 garis merah di sana membuat Sea memekik senang. Zain, lihat. Sebentar lagi kamu punya bayi. Aku hamil. Seru Sea seraya menyodorkan tespek miliknya. Mendengar itu, barulah Zain mengalihkan pandangannya. Ia memandang tespek yang Sea sodorkan padanya dengan mata berkaca-kaca. Perlahan, tangannya yang terdapat selang infus bergerak meraih tespek itu. Matanya menatap lekat dia garis merah yang ada di sana. Apa anak kita nantinya tidak akan malu memiliki ayah sepertiku? Pertanyaan Zain membuat senyuman Sea luntur. Suasana haru tadi berubah menjadi canggung. Pandangan Zain terangkat dan menatap ke arah istrinya. Dia pasti akan kecewa karena memiliki ayah sepertiku. Lirih Zain. Tidak. Tidak akan. Sea menggelengkan kepalanya. Ia memeluk suaminya dengan lembut. Lalu, ia menarik dirinya kembali dan menangkup pipi Zain lalu mengusap air mata pria itu. Dengar, dia pasti akan bangga memiliki ayah sepertimu. Jangan berkata seperti itu, apa kamu tidak mau menyambutnya dengan bahagia? Dia pasti akan kecewa karena kamu menyambutnya dengan tangisan. Ujar Sea yang mana membuat Zain tersenyum. Tangan Zain terangkat, perlahan ia menyentuh perut istrinya yang masih terasa datar. Zain menggerakkan tangannya memutar, berharap calon bayinya dapat merasakan sentuhan tangannya. Sejenak, Zain melupakan kepedihannya. Ia menatap Sea dengan air mata kebahagiaannya. Bayinya udah jadi Hicks. Iya, bayinya sudah jadi. Masa mau jadi dedi anak 3 cengeng sih, udah. Hapus air matanya. Sea meraih tisu dan mengusap air mata Zain yang membasahi pipi pria itu. Terima kasih. Lirih Zain dengan tatapan tulus. Sama-sama. Sahut Sea seraya meng-3 lembut kening suaminya. Tak sadar, Ricky memegang lengan Daisy. Begitupun sebaliknya, keduanya sama-sama terharu dengan pemandangan di hadapan mereka saat ini. Sedihnya Hicks. Sama. Sahut Daisy yang mama membuat Ricky menoleh menatapnya dengan tatapan terkejut. Melihat tangannya yang memegang lengan Daisy, sontak Ricky langsung melepasnya. Ya gak janda yang gini juga. Cicit Ricky dengan tatapan meringis saat Daisy melirik tajam padanya. Bab 69. Beberapa hari kemudian, kondisi Zain mulai membaik. Dokter pun selalu mengecek kondisi luka yang ada di kepala Zain. Ia mengatakan jika kesembuhan Zain lumayan pesat dan bagus. Hanya tunggu waktu saja untuk proses pemulihan. Sayangnya, dokter belum mengizinkan Zain pulang hari ini karena masih harus melewati pemeriksaan ulang. Aku udah gak betah di sini loh. Rengek Zain saat Sea menyuapinya. Janjinya apa kemarin? Nurut kata dokter kalau mau ikut aku USG. Lagian, aku USG kan nunggu kamu sembuh.
Udah, cepat kunyah nasinya. Manjanya kok lebihin Kai sih. Omel Sea yang mana membuat Zain mengerucutkan bibirnya sebal. Ceklek. Momi. Kai masuk ke dalam ruang rawat dengan seragam sekolahnya. Pria kecil itu baru saja pulang sekolah dan langsung minta diantar ke sini. Hai, sayangnya Momi. Sea menyambut putranya dengan baik. Dia mengtigakap pipi bulat putranya yang semakin menggemaskan. Dedi. Kai beralih menatap Zain, ia berusaha untuk naik ke atas berangkar. Syaz Alun membantunya dengan cara mendorong Kong anak itu. Momi ke kamar mandi sebentar, kamu sama Dedi dulu. Pamit Sea, ia meletakkan piring makan Zain dan masuk ke dalam kamar mandi dengan gerakan cepat. Kai memastikan Sea sudah masuk ke dalam kamar mandi. Pria kecil itu lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya. Melihat itu, Zain mengerutkan keningnya bingung. Seolah, Kai tengah menyembunyikan sesuatu yang berharga. Dedi, Kai beli cilok. Dedi mau ndak? Bisik Kai seraya menyodorkan plastik cilor miliknya. Ih ya mau, mana? Balas Zain yang juga turut berbisik. Kai menyuapkan cilor pada Zain, dan beralih menyuapkan pada mulutnya. Kedua pria berbeda usia itu menghabiskan cilor yang Kai bawa dengan keadaan hati yang riang gembira. Setelah habis, Kai kembali menyembunyikan plastik itu dalam saku bajunya dan meraih sebotol air untuk ia minum. Tanda hubung. Janan bilang Momi ya, biculan nanti bibilna kalau bilang Momi pokokna. Bisik Kai. Aman. Sahut Zain seraya menunjukkan jempolnya. Ceklek. Mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka, Kai bergegas menoleh. Ia menatap sang Momi dengan senyuman lebar tanpa merasa bersalah. Dia merasa beruntung sudah menghabiskan cilor itu tanpa ketahuan Sea. Momi, tadi di sekolah. Sea Kai jajan aneh-aneh tuh. Seru Zain yang mana membuat Kai melunturkan senyumnya. Raut wajah anak itu mendadak terlihat panik. Ia beralih menatap Zain dengan alisnya yang menukik tajam. Kok Dedi bocil Ci? Desis Kai dengan kesal. Jajan apa? Coba sini, Momi lihat. Kai semakin panik, apalagi plastik jajan miliknya ada di dalam kantong celananya. Sedangkan Zain, pria itu tertawa puas. Eki, tadi Dedi juga makan Hicks. Mana ada? Plastiknya kan ada di kamu gembul. Seru Zain. Sea segera mengecek saku celana. Kai, benar saja dia menemukan plastik jajanan milik anak itu. Nafas Kai terdengar memburu, dia takut mendapat omelan sang Momi. Tapi tatapan matanya terus menatap tajam ke arah Zain yang tersenyum meledeknya. Eki maaf Momi Hicks. Kai dikaci bu guru tadi Hicks. Dikasih apa Kai beli sendiri? Tanya Sea dengan tatapan tajam. Kai mengerucutkan bibirnya seraya menunduk dalam, beli cendili tapi ada bu guru juga di situ kok. Bu guruna beli juga kok. Seru Kai membela diri. Sea menghela nafas pelan, lain kali jangan jajan makanan begini ya, gak sehat. Kalau Kai sakit, Momi sedih. Sudah sana ganti baju, Momi bawakan Kai baju tadi. Kai menurut, anak itu turun dari berangkar secara mandiri. Namun, tatapan masih mengarah pada Zain. Ia sungguh kesal dengan Dedi sambungnya itu. Biculan nanti bibilna, bocol dacal. Protes Kai dan berjalan mendekati paper bag milik Sea yang ada di pojok ruangan. Sea menggelengkan kepalanya, ia masih memantau putranya yang sedang mencari pakaian miliknya. Tatapan Sea beralih menatap Zain yang masih tertawa meledek Kai.
Kamu juga makan kan? Tanya Sea dengan tatapan penuh selidik. Enggak kok. Elak Zain dengan perasaan panik. Sea mendekatkan hidungnya ke bibir pria itu, ia bisa mencium aroma micin dari sana. Saat Sea akan menarik kembali kepalanya, tiba-tiba Zain menahan lehernya. Membuat bibir keduanya bertabrakan secara singkat. Untunglah, Sea berhasil menarik kepalanya sebelum Kai berbalik. Ini Momi. Seru Kai seraya menunjukkan bajunya. Iya, yang itu sayang. Seru Sea yang kini mengusap bibirnya dengan cepat. Khawatir, lipstiknya berantakan karena perbuatan suaminya itu. Bantu pakai Momi. Pinta Kai seraya menyodorkan pakaian ganti miliknya. Ayo sini, Momi bantu. Sea melirik Zain dengan sinis, wanita itu merasa kesal dengan suaminya yang asal main menarik dirinya saja. Zain tersenyum puas, dia mendapat asupan di siang ini. Melihat istrinya yang sedang membantu Kai memakai pakaian, membuat Zain tiba-tiba terdiam dan kembali mengingat tentang kedatangan Lionel serta Vanya. Zain berusaha untuk tak memikirkannya, tapi entah mengapa pikirannya selalu tertuju dengan perkataan Vanya. Apa benar aku anak hasil perselingkuhan seperti yang ibu itu katakan? Jika iya, apa ini alasan nenek tak memberitahuku siapa orang tua kandungku? Batin Zain dengan pandangannya yang kosong. Zain, panggil Sea yang memecahkan lamunan pria itu. Ya, Zain tersenyum. Ia berusaha untuk terlihat baik-baik saja di hadapan istri dan anak-anaknya. Jangan dipikirkan lagi, ujar Sea yang seakan tahu jika Zain tengah memikirkan sesuatu. Zain tersenyum, dia menggelengkan kepalanya seraya merentangkan tangannya. Sea menghampiri suaminya itu, dia duduk di tepi berangkar dan masuk ke dalam. Pelukan suaminya. Zain memeluk pinggang Sea, pria itu meletakkan kepalanya di atas D4 istrinya itu. Aku gak sabar lihat Dedek, kita periksa sekarang aja ya. Bujuk Zain seraya mengelus lembut perut istrinya. Aku belum buat janji sekarang, besok deh. Balas Sea. Kamu memang terbaik. Zain meng 3 kap pipi Sea, dan kembali mengelus perut wanita itu. Anaknya udah jadi, bapaknya udah cinta belum? Lionel berjalan masuk ke dalam kamarnya, pria itu berjalan menuju lemari dan mencari dasinya. Lalu, ia berbalik menatap sang istri yang tengah sibuk bermain ponselnya. Setelah perdebatan mereka beberapa hari lalu, Lionel sempat tak diizinkan masuk ke dalam kamar ini. Karena takut menambah masalah, akhirnya pria itu memilih mengalah. Sayang, apa kamu mau ikut? Tanya Lionel pada Vanya yang enggan menatapnya. Sayang, mau jadi mantan juga. Ingat ya, aku lagi ngajuin proses perceraian kita. Desis Vanya dengan lirikan tajamnya. Lionel menghela nafas kasar, kamu gak mikirin Jenna. Waktu kamu tidur sama Areha emangnya kamu mikirin Jenna apa? Balas Vanya tak mau kalah. Lionel mengerjapkan matanya, kegiatan tangannya yang sedang menyimpulkan dasi miliknya mendadak berhenti. Kan saat itu Jenna belum ada, proses buat aja belum. Gimana aku mau mikirin dia? Celetuk Lionel yang mana membuat Vanya bertambah kesal. Hai. Iyain aja kenapa sih? Vanya melempar bantal ke arah Lionel, untungnya pria itu berhasil menghindar. Hentikan. Kamu mau ikut aku atau enggak? Hari ini hasil tes DNA keluar, kalau ikut ayo. Kalau enggak, aku sama ayah aja. Vanya membulatkan matanya, ia beralih menatap Lionel yang tengah menanti jawabannya.
Ayah, ayah, ayah mau lihat hasilnya dan memastikan. Jika Zain adalah cucunya, ayah. Lionel seakan ragu ingin mengatakannya, terlihat sekali pria itu seolah salah tingkah. Ayah ingin menjadikan dia pewaris. Apa?